Dahulu kala, dulu sekali. Ayo kita lihat bagaimana orang zaman dulu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Dari peralatan paling sederhana hingga yang rumit, kecerdasan orang zaman dulu telah meletakkan dasar bagi kehidupan kita saat ini. Seperti kepintaran orang-orang yang membangun Sok Guram dan Bulguksa. Bayangkan, tidak ada mobil, tidak ada tulisan, tidak ada jam. Sebelum penemuan-penemuan zaman dulu dan sains modern, dunia sangatlah berbeda. Seperti zaman jam air dan observatorium Cheomseongdae. Penemuan-penemuan ribuan tahun lalu bukan hanya benda, mereka adalah ide-ide besar yang mengubah dunia. Seperti mesin cetak Gutenberg dan film. Seperti ondol dan hangul, mereka mengandung kebijaksanaan orang zaman dulu. Sekarang, mari kita berkelana lebih jauh ke masa lalu, mengungkap rahasia penemuan-penemuan hebat ini. Seperti Pompei dan Herculaneum, mungkin kita akan mengerti kehidupan orang zaman dulu. Benda-benda kuno seperti Cheongsang Yolcha Bunya Jido menunjukkan kepada kita kedalaman sejarah. Kita akan melihat semuanya dari awal mula, cara kerjanya, dan bagaimana mereka mengubah dunia. Dari piramida Mesir, keajaiban Yunani kuno, hingga penemuan yang membentuk dunia saat ini. Kita juga akan melihat penemuan yang melampaui zamannya, seperti kapal perang Gyeobukson dan alfabet Hunminjeongeum. Perjalanan kita dimulai sekitar 5.500 tahun yang lalu di daerah Mesopotamia kuno. Daerah yang terletak di antara dua sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Di tempat lahirnya peradaban ini, sesuatu diciptakan yang selamanya mengubah cara manusia bergerak, roda. Sebelumnya, mengangkut barang dan bepergian dari satu tempat ke tempat lain sangatlah sulit. Hanya mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Bayangkan betapa sulitnya. Seperti memindahkan gunung dan mengisi lautan tanpa sihir. Sebuah roda bundar yang sederhana menciptakan revolusi dalam transportasi. Sekarang, lebih banyak barang dapat diangkut dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain. Awalnya, roda-roda ini terbuat dari kayu, tetapi mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Seperti pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dampaknya sangat besar dan cepat. Seperti orang yang sedang berjalan kaki, tiba-tiba naik kereta cepat. Petani lebih mudah mengangkut hasil panen, dan pasukan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bayangkan jika Raja Kwangtung punya kereta beroda daripada harus naik gajah. Jalur perdagangan meluas ke negeri-negeri yang jauh, seperti jalur sutra di masa lalu. Sederhananya, roda telah membawa umat manusia menuju masa depan yang lebih baik dan lebih terhubung. Nah, kita kembali lagi ke tanah Mesopotamia kuno. Disinilah tulisan mengubah selamanya cara manusia berkomunikasi satu sama lain. Sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, orang Sumer menemukan tulisan paku, menandai lahirnya sejarah tertulis. Ini seperti nenek moyang dari alfabet, A, I, U zaman dulu. Mereka menggunakan pena dari batang tanaman untuk mengukir simbol paku di lempengan tanah liat, mencatat transaksi perdagangan, hukum, dan cerita. Seperti nenek kita dulu pakai pena untuk menulis, tapi ini terjadi jauh lebih lama. Berkat tulisan, pengetahuan bisa disimpan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti resep rahasia nenek yang diturunkan, tapi bukan ditulis di kertas, melainkan di lempengan tanah liat. Pengetahuan menyebar lebih luas dan ide-ide melampaui suara seorang pendongeng. Sebelum ada pasar, sudah ada lempengan tanah liat ini. Seperti WhatsApp zaman dulu. Tulisan paku membuka jalan bagi sastra, hukum, dan masyarakat yang kompleks. Ini seperti revolusi budaya dan mirip dengan munculnya sana ini. Bayangkan! Sungai Nil, sumber kehidupan Afrika. Di sungai inilah tumbuh sejenis tanaman yang disebut papirus. Orang Mesir kuno menggunakan tanaman papirus ini untuk membuat sesuatu yang luar biasa, untuk menulis. Berkat hal baru ini, lebih banyak orang dapat belajar. Dan dari situlah lahir gulungan papirus, nenek moyang buku-buku zaman sekarang. Anggap saja seperti kakek buyut, nenek buyut dari buku sekarang. Papirus seperti hard disk portable pada zaman itu. Cerita, hukum, dan hal-hal penting semuanya ditulis di atasnya. Seperti sekarang kita menyimpan data bergigabyte dalam chip kecil. Tanaman sederhana papirus memainkan peran penting dalam kemajuan umat manusia. Pernah dengar tentang perpustakaan Alexandria? Ke sana lalu kamu akan mengerti kekuatan papirus.
Dari dataran subur Sungai Nil hingga ke hutan lebat Mesoamerika, semua peradaban kuno menghadapi satu masalah. Bagaimana cara mereka melacak waktu? Jawabannya ada di langit. Orang Mesir kuno mengamati pola bintang di langit selama sekitar 355 hari. Seperti kita menantikan bulan purnama. Dari penemuan ini, mereka menciptakan kalender yang dapat memprediksi banjir Sungai Nil, sumber kehidupan mereka. Seperti para petani yang menunggu hujan untuk mengairi sawah mereka. Pada saat yang sama, bangsa Maya juga mengembangkan kalender mereka yang menakjubkan. Mereka mencatat pergerakan matahari, bulan, dan Venus. Kalender ini menjadi alat penting dalam pertanian, politik, dan agama mereka. Itu adalah cara untuk memahami alam dan merencanakan masa depan. Seperti kita melihat jadwal TV untuk merencanakan minggu kita. Sejak dulu, manusia selalu bercocok tanam untuk mendapatkan makanan. Di Mesopotamia, sebuah perubahan besar terjadi. Pertanian dimulai dan kehidupan manusia berubah total. Dan kemudian bajak muncul. Bajak mengubah seluruh cara bercocok tanam. Bajak yang terbuat dari logam lebih kuat telah mengubah sejarah. Ketika sapi mulai menarik bajak, bercocok tanam menjadi jauh lebih mudah. Sesuatu yang benar-benar baru belum pernah terjadi sebelumnya. Para petani sekarang dapat bercocok tanam di lahan yang luas. Perubahan ini membawa hasil yang luar biasa. Produksi makanan yang lebih banyak menyebabkan populasi meningkat dan kota-kota mulai terbentuk. Seperti kota-kota besar masa kini. Bajak adalah contoh hebat dari kecerdasan dan inovasi manusia. Sebuah penemuan yang menunjukkan kepintaran manusia. Waktu, kekuatan yang tak pernah berhenti, ia mengatur kehidupan setiap makhluk di bumi ini. Selama ribuan tahun, manusia telah berusaha untuk memahami dan mengukur waktu. Dari peradaban awal, Mesopotamia kuno dan Mesir, tempat matahari bersinar terik, sebuah alat sederhana namun luar biasa lahir, jam matahari. Terbuat dari batu, kayu, atau logam, jam matahari menggunakan pergerakan matahari di langit untuk mengukur waktu. Tongkat di tengah yang menciptakan bayangan disebut gnomon. Tongkat ini membentuk bayangan di permukaan jam, dan posisi bayangan itu menunjukkan waktu. Seperti jam matahari Angbuilgu karya Jang Yongsil di Korea. Alat yang begitu sederhana namun terbukti sangat berguna dalam mengatur kehidupan manusia. Berkat jam matahari, peradaban awal mulai membagi hari menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, merencanakan pekerjaan, upacara keagamaan, dan kegiatan lainnya. Bayangkan kehidupan petani zaman dulu, seperti suku-suku asli di Brazil, yang mengatur kehidupan mereka berdasarkan matahari. Jam matahari memperdalam pemahaman kita tentang waktu dan membuka jalan bagi perkembangan jam yang lebih rumit, seperti jam air Romawi kuno atau jam air yang digunakan beberapa suku asli di Brazil. Jam matahari yang sederhana ini sebuah bukti kecerdikan manusia, mewakili upaya awal kita dalam memahami misteri waktu. Sama seperti eksperimen balon udara oleh cendekiawan Brazil, Pastor Bartolomeu Lourenço de Guzmão, yang mencapai semingit spiemp. Tubuh manusia seperti mesin yang rumit dan misterius, ya. Sejak zaman dulu, manusia telah berhadapan dengan penyakit dan cedera. Dari zaman Hippocrates, manusia telah mencari cara untuk mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan penyakit. Sama seperti kita sekarang, kan? Di India dan Mesir kuno, para dokter yang terampil menciptakan berbagai alat bedah. Kedokteran Mesir kuno itu keren banget loh. Lihat saja mumi-muminya. Meskipun tidak memiliki pengetahuan medis seperti sekarang, para dokter zaman dulu tahu banyak tentang tubuh dan sangat terampil. Seperti ahli bedah zaman sekarang, tapi dengan alat yang lebih sedikit. Bayangkan betapa sulitnya operasi tanpa anestesi. Mereka seperti dokter sihir. Menggunakan pisau bedah tajam yang terbuat dari batu obsidian dan perunggu, mereka dapat membuat sayatan yang presisi. Dengan alat seperti penjepit yang terbuat dari tulang atau logam, mereka bisa mengambil benda asing dan menangani jaringan. Alat-alat ini masih penting sampai sekarang. Mereka adalah dasar dari semua alat. Yang paling mengejutkan, mereka menggunakan bor khusus untuk membuat lubang kecil di tengkorak. Seperti di film horor, ya. Alasan mengapa mereka melakukan operasi ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Tetapi kita dapat melihat keberanian dan keterampilan ahli bedah zaman dulu. Ini adalah bukti kekuatan otak manusia.
Dari sudut pandang modern, alat-alat ini tampak sederhana. Tetapi semerkilina wilkwisperansi, pray to ideas salon, dan keinginan menjadi simpul orang. Sejauh ini sih masih begini ini. It's a kedokteran fiksim pesat ya. Menemukan jalan atau yang kita sebut navigasi sudah ada sejak dulu sekali, setua umur manusia. Selama ribuan tahun seperti nenek moyang kita mengandalkan bintang, angin, dan juga tanda-tanda alam di darat untuk menemukan jalan dan bepergian. Lalu di Tiongkok kuno sebuah penemuan hebat muncul. Kompas, alat yang dapat menunjukkan arah berkat kekuatan tak terlihat dari bumi. Seperti lompatan besar dalam teknologi. Kompas pertama sangat sederhana. Sejenis magnet alami yang disebut batu magnet atau lodestone digantung bebas dan ia akan otomatis berputar mengikuti medan magnet bumi. Ajaib seperti sihir. Kemampuan batu magnet yang aneh untuk menunjuk ke utara juga digunakan dalam praktik seperti feng shui dan ramalan, seperti benda misterius. Tapi tak lama kemudian, orang-orang menemukan kegunaan kompas dalam navigasi. Bayangkan betapa besar perubahan ini bagi para pelaut. Sebuah revolusi sejati. Dengan menentukan arah menggunakan batu magnet, para pelaut dan penjelajah dapat pergi ke tempat-tempat jauh yang belum pernah diketahui sebelumnya. Navigasi yang lebih akurat dan aman membuka rute laut baru, mendorong perdagangan, penjelajahan, dan pertukaran budaya antar benua. Seperti jalur sutra. Dari piramida-piramida megah di Mesir hingga zigurat yang mengesankan di Mesopotamia, bangsa Romawi merevolusi konstruksi dengan beton. Seperti penemuan hebat, layaknya penemuan penting. Dengan mencampur abu vulkanik, kapur, dan kerikil, mereka menciptakan material sekeras batu. Seperti menguleni adonan. Ini memungkinkan mereka untuk membangun lengkungan dan kubah, dan kemudian struktur kokoh seperti Koloseum. Sekokoh bangunan bersejarah. Beton membantu membangun jalan yang luas, saluran air, dan bahkan pemandian umum, dan menyebar tidak hanya ke seluruh kekaisaran Romawi, tetapi juga melampaui itu. Seperti sesuatu yang populer menyebar ke seluruh dunia. Air, sumber kehidupan bagi peradaban manapun, merupakan tantangan khusus bagi orang Romawi. Seiring berkembangnya kota, kebutuhan akan sumber daya penting ini juga meningkat. Sungai dan sumur tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan air orang Romawi. Seperti ladang yang kering karena kekurangan air. Para insinyur Romawi menemukan solusi yang brilian, saluran air. Keajaiban teknik ini yang membentang berkilo-kilometer merupakan simbol kemajuan Romawi. Seperti proyek-proyek umum besar zaman sekarang. Dengan memanfaatkan gravitasi, saluran air ini mengalirkan air dari sumber yang jauh ke kota. Seperti memanfaatkan kekuatan alam. Batu, bata, dan beton Romawi yang terkenal, opus caementicium, membentuk fondasi bagi struktur ini. Seperti pentingnya pilar dan balok pada bangunan tradisional Jepang. Air dialirkan ke air mancur, pemandian, dan rumah-rumah dengan berlimpah. Seakan-akan mereka baru saja menemukan harta karun. Para ahli teknik ini juga membangun bak penampungan dan sistem penyaringan. Seperti mesin penyaring air zaman sekarang. Sistem ini seperti instalasi pengolahan air modern, menjaga air tetap bersih. Berkat saluran air, Roma tidak lagi kekurangan air bersih. Ini berdampak besar pada masyarakat Romawi, seperti halnya munculnya lemari es di Jepang. Pemandian umum menjadi tempat berkumpulnya orang-orang, dan air mancur menjadi kebanggaan kota. Seperti hiasan yang indah di taman. Sebagai simbol kekuatan Romawi Semawi, Sinsetri Pemdepin Besertir. Dahulu kala daerah bulan sabit subur di Mesopotamia sangat subur berkat sungai Nil, Tigris, dan Efrat. Sama seperti Jepang yang memiliki sungai Tonegawa. Mengairi sawah merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ilmuwan Archimedes menciptakan alat sederhana namun sangat efektif yang disebut sekrup Archimedes. Dia juga jenius hebat seperti penemu Hiraga Gennai dari Jepang. Sebuah tabung dengan spiral di dalamnya yang berputar dan air terangkat ke atas. Berkat alat ini, para petani dapat mengairi sawah dengan lebih mudah, seperti sistem irigasi tetes modern. Mereka tidak perlu lagi bersusah payah mengangkat air dengan ember. Alat ini sangat berguna dan digunakan untuk banyak hal. Seperti hadiah dari Tuhan untuk para petani yang menderita karena kekeringan. Alat ini bisa dibuat dari kayu dan memiliki banyak kegunaan. Seperti pisau lipat serbaguna dari Swiss.
Dampaknya terhadap pertanian sangat besar, seperti traktor modern. Bisa dibilang ini adalah revolusi pertanian. Skrup Archimedes tidak hanya digunakan dalam pertanian. Alat ini juga digunakan untuk membuang air dari kapal, menggerakkan kincir air, dan mengangkut biji-bijian. Seperti kapal Wasen Jepang zaman dulu, ia juga digunakan untuk berbagai keperluan. Hingga saat ini alat ini masih digunakan, membuktikan bahwa Archimedes adalah orang yang sangat cerdas. Pemerintahan revolusioner zaman tersebut terus membuat Kings Fight kata ini. Sama seperti kita semua, kita ingin memahami dunia dengan angka. Dari menghitung dengan jari hingga sempoa, manusia selalu mencari cara baru untuk berhitung. Dulu orang menggunakan batu untuk menghitung domba. Ingat waktu kecil kita suka bermain hitung jari? Nah, semuanya berawal dari situ. Sempoa ditemukan sekitar 4.000 tahun yang lalu adalah penemuan yang hebat. Ini menciptakan perubahan besar seperti ketika koin digantikan oleh uang kertas. Alat sederhana ini membuat perhitungan yang rumit menjadi lebih mudah dan perdagangan serta konstruksi menjadi lebih maju. Sempoa seperti kalkulator zaman dulu, seperti kakeknya komputer. Hingga saat ini, sempoa tetap menjadi salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan dan dapat dianggap sebagai nenek moyang komputer yang sebenarnya. Dari lempengan tanah liat hingga smartphone paling modern, sejarah perhitungan sungguh menarik. Ketika perkampungan manusia tumbuh semakin besar dan menjadi kota, sampah menjadi masalah yang sangat besar. Wabah penyakit seperti wabah pes menyebar ke seluruh dunia. Hal ini juga terjadi di Brazil. Masyarakat di lembah Indus menciptakan sistem saluran pembuangan pertama yang hebat di dunia. Harappa dan Mohenjo-daro seperti Brasilia dan Palmas adalah kota-kota yang terencana dan dirancang dengan sangat menakjubkan. Di bawah jalan-jalan kota, terdapat sistem saluran pembuangan yang dibangun dengan sangat baik untuk menjaga kesehatan masyarakat. Orang-orang zaman dahulu berpikir dengan sangat cerdas. Saat ini, beberapa kota di Brazil masih memiliki masalah dengan saluran pembuangan. Tetapi solusi dari orang zaman dulu sungguh luar biasa. Kalau kalian baca buku sejarah, kalian akan lihat sedikit sekali hal yang punya dampak sebesar bubuk mesiu. Seperti nasi penting buat kita, ini juga jadi bagian penting dari kehidupan. Belerang, arang, dan kalium nitrat, 3 benda ini kalau digabung jadi bubuk mesiu. Penemuan ini benar-benar mengubah cara berperang. Kayak aksara muncul bikin nulis jadi lebih gampang. Ini juga perubahan besar. Di abad ke-9 di Tiongkok, para ahli alkimia lagi nyari ramuan biar panjang umur. Malah nggak sengaja nemuin bubuk mesiu. Seperti Columbus menemukan Amerika, benar-benar nggak disengaja. Kayak lagi masak kari malah jadi semur gitu deh. Awalnya dipakai buat pesta kayak kembang api. Lama-lama orang-orang ngerti kekuatannya. Dulu orang pakai kerang buat ramal, sekarang anak-anak main kerang-kerangan. Nah, penggunaannya juga berubah. Di abad ke-10, tentara Tiongkok mulai pakai kayak ride bersaing kayak menerima memisat percobaan baru. Setelah itu muncul roket dan bom api. Perang pura-pura selama engage ke women of bed muncul. Dari delta sungai Nil yang subur hingga ladang hijau Mesopotamia, peradaban kuno tumbuh dan berkembang. Tapi tanah-tanah ini tidak selalu sesubur itu. Bayangkan gurun Sahara yang dulunya hijau. Nenek moyang kita menghadapi tantangan gurun dan membangun sistem irigasi seperti saluran air Romawi kuno. Seperti Alberto Santos Dumont zaman dulu, mereka mengendalikan, mengalihkan, dan memanfaatkan air untuk mengubah tanah kering menjadi lahan subur. Bukan langit, tapi tanah yang ditaklukkan. Berkat irigasi, peradaban mengembangkan pertanian skala besar. Bayangkan ladang luas seperti Lüneburger Heide di masa lampau. Ini meningkatkan persediaan makanan dan menciptakan komunitas yang menetap, seperti kota-kota perdagangan Jerman yang makmur di abad pertengahan. Berdasarkan pertanian irigasi, kota-kota pun terbentuk dan peradaban besar mulai bermunculan. Bayangkan kemegasan Gauls Hanseatic Checking Birds seperti Lübeck dan Bremen. Dari luasnya alam semesta hingga dunia atom yang rumit, angka adalah alat dasar kita untuk memahami alam semesta. Tapi nol, angka yang tampaknya sederhana ini, sebenarnya merupakan lompatan intelektual yang luar biasa.
menunjukkan kemampuan manusia untuk berpikir abstrak. Sementara peradaban kuno lainnya kesulitan menggambarkan ketiadaan, di India kuno sekitar abad ke-5, konsep nol muncul sebagai angka yang berdiri sendiri. Mirip dengan ide sunyata dalam Buddhisme. Konsep revolusioner ini, yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran, mengatasi keterbatasan sistem angka lama, di mana mewakili ketiadaan nilai sangat sulit. Bayangkan mencoba menghitung dengan angka Romawi. Dengan peran ganda sebagai tempat dan angka, nol telah membuka jalan bagi matematika dan memungkinkan perkembangan perhitungan dan aljabar yang kompleks. Nol memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai dasar sistem desimal, nol memungkinkan kita untuk mewakili angka besar dengan mudah. Dari uang kita hingga pengukuran waktu, nol merupakan alat penting dalam masyarakat modern. Tapi lebih dari sekadar aplikasi praktisnya, penemuan nol secara fundamental mengubah cara manusia berpikir. Ini menunjukkan kapasitas kita untuk memahami konsep abstrak, memahami ketidakterbatasan, dan membangun sistem pengetahuan yang melampaui dunia fisik. Dari alam semesta hingga atom, angka adalah dasar dari realitas kita. Nol, yang diwakili oleh titik atau lingkaran sederhana, dikembangkan di India kuno. Nol merevolusi matematika dan memungkinkan perhitungan kompleks. Hari ini, nol merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Dari luasnya gurun Mesir hingga kota-kota Romawi, kaca telah memikat manusia dengan keindahan dan kegunaannya. Bayangkan pemandian Romawi dihiasi dengan mosaik yang berkilauan. Sekitar tahun 3500 SM di Mesopotamia, kaca pertama kali dibuat dari pasir, abu soda, dan kapur. Seperti pesulap yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sebuah transformasi yang ajaib. Seperti ketika nenek moyang kita pertama kali membuat kimchi, sebuah penemuan yang hebat. Campuran ini saat mendingin berubah menjadi zat yang unik. Para pengrajin awal menciptakan manik-manik, jimat, dan bejana berukir. Seperti permata berharga saat ini. Serinci perajin perhiasan yang membuat perhiasan indah. Dengan menambahkan oksida logam, warna-warna indah muncul, membuat kaca semakin menarik. Seperti mode saat ini. Seperti hanbok yang diwarnai dengan pewarna alami yang indah. Seni pembuatan kaca menyebar luas, diadaptasi dengan berbagai cara. Seperti setiap daerah di Korea memiliki kimchi sendiri. Setiap daerah menciptakan benda-benda kaca unik mereka sendiri. Di Roma, teknik peniupan kaca dikembangkan, memungkinkan terciptanya gelas dan mangkuk yang rumit. Bayangkan gelas kaca yang dipajang di pesta kaisar, berharga seperti keramik Goryeo Celadon. Jendela kaca membawa cahaya ke rumah dan bangunan. Seperti penemuan bola lampu saat ini, sebuah perubahan besar. Penggunaan layar shoji di Hanok menunjukkan betapa pentingnya cahaya pada masa itu. Pipa tiup merevolusi produksi kaca, memungkinkan terciptanya benda yang lebih besar. Sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa, seperti alat pertanian baru yang meningkatkan hasil panen. Kaca menjadi bagian penting dari masyarakat kuno, menunjukkan kecerdikan manusia. Itu adalah simbol status dan inovasi, material yang penting. Sepenting semikonduktor saat ini, warisan pengrajin kaca awal tetap hidup sampai sekarang. Dari kerajinan kuno hingga industri modern, daya tarik kaca tidak pernah pudar. Seperti perkembangan seni tembikar. Dari jendela hingga lensa, pengaruh kaca akan terus bertahan. Sebuah material yang telah mengubah dunia dan akan terus berubah. Seperti Hangul, bagian penting dari kehidupan kita. Dari permadani-permadani megah Eropa di abad pertengahan hingga kain sutra indah dari timur, kain selalu dihargai karena keindahan dan kegunaannya. Seperti orang zaman dulu yang sangat menghargai kain linen. Tapi sebelum ada mesin tenun yang menggunakan listrik, menenun kain adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Setiap benang harus ditenun dengan tangan. Seperti nenek moyang kita yang dengan telaten menjahit setiap jahitan untuk membuat sepotong kain. Bayangkan, seperti Penelope dalam mitologi Yunani yang menenun kainnya sendiri. Penemuan alat tenun, yaitu alat yang menahan benang vertikal agar tetap kencang saat benang horizontal ditenun, telah mengubah cara pembuatan kain. Ada bukti bahwa alat tenun telah digunakan sejak zaman Neolitikum. Ini menunjukkan bahwa manusia selalu mencari cara baru untuk mengubah sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti zaman dulu orang menumbuk padi dengan lesung dan alu.
Metode menenun dengan alat tenun, yaitu membuat kain dengan menyilangkan benang secara tegak lurus, hampir tetap sama selama ribuan tahun. Seperti bentuk tempayan untuk menyimpan acar, bentuknya tidak pernah berubah. Namun, alat tenun telah diadaptasi dengan berbagai cara di berbagai tempat. Seperti kimchi, setiap daerah punya rasa yang berbeda. Dari alat tenun gendong sederhana yang digunakan oleh para pengembara, hingga alat tenun jacquard yang rumit untuk membuat desain yang indah, alat tenun telah memainkan peran penting dalam membentuk dunia tekstil kita saat ini. Menjelajahi dan memahami dunia sepertinya sudah menjadi naluri manusia. Para penjelajah zaman dulu menggunakan peta untuk bepergian, sama seperti para pedagang sekarang yang menggunakan peta untuk berkeliling negeri. Orang Babilonia menciptakan peta pertama di dunia. Peta yang digambar di atas tanah liat ini menandai awal mula pemetaan. Ini sama pentingnya dengan penemuan api. Seperti kisah-kisah tentang asal-usul dunia dalam legenda kita, peta ini adalah alat penting untuk memahami dunia. Peta ini membantu kita membayangkan dan memahami dunia melalui gambar. Ini seperti Google Maps zaman sekarang. Tapi pada masa itu, ini adalah penemuan yang hebat, seperti mengirim pesan dengan SAP. Matematika dengan logikanya yang elegan telah mendukung peradaban manusia, seperti fondasi sebuah rumah. Teorema Pythagoras sangat penting untuk belajar geometri, sepenting sawi putih dalam kimchi. Teorema yang dinamai Pythagoras ini memberitahu kita bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Mengejutkan, teorema ini sudah dikenal bahkan sebelum zaman Pythagoras. Bayangkan, seperti aksara Hangul yang sudah ada sebelum Hunmin Jeongeum diciptakan. Orang Babilonia dan Mesir, seperti arsitek dan surveyor zaman sekarang, menggunakan teorema ini untuk membangun struktur dan mengukur tanah. Orang zaman dulu benar-benar pintar ya. Teorema ini dapat digunakan di mana saja di dunia, seperti Hangul, melampaui budaya dan waktu, bahasa yang benar-benar universal. Penemuan roda benar-benar mengubah cara kita memindahkan barang. Lalu ada tulisan yang memungkinkan kita untuk merekam dan berbagi pemikiran serta ide. Dan kemudian, teorema Pythagoras mengungkapkan rahasia-rahasia geometri. Sungguh menakjubkan melihat ide-ide brilian dari orang-orang zaman dahulu, seperti pertama kali melihat Sok Guram dan Cheomseongde. Keinginan untuk meningkatkan kehidupan dan hasrat untuk menjelajah mendorong orang zaman dulu untuk menciptakan berbagai penemuan. Penemuan-penemuan ini tidak hanya membentuk peradaban awal, tetapi juga meletakkan dasar bagi dunia modern tempat kita tinggal saat ini. Seperti perkembangan ondol menjadi boiler, jejak penemuan-penemuan revolusioner ini masih ada di sekitar kita. Jalan yang kita lalui, bangunan tempat kita tinggal, teknologi yang kita gunakan, dan bahkan pemahaman kita tentang dunia, semuanya membawa jejak orang zaman dulu. Seperti Hunmin Jeongeum yang berkembang menjadi Hangul. Berdiri di atas dasar prestasi besar dari nenek moyang kita terinspirasi oleh pencapaian masa lalu dan termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru. Perjalanan penemuan yang dimulai ribuan tahun lalu masih berlanjut. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan sejarah yang menarik ini. Jangan lupa subscribe, like dan lonceng notifikasi.